saya membuka dengan salam. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu praktikum farmasi fisika dan seluruh teman-teman yang hadir pada diskusi kali ini. Baik, adapun anggota dari kelompok kami yang berawal dari NIM 9 hingga NIM 15 dan sudah tertera pada slide. Baik, bisa di next slide. Baik, untuk bagian pertama pada latar belakang akan dijelaskan oleh teman yang bertugas. Dipersilakan. Baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya akan memaparkan mengenai latar belakang untuk praktikum emulsifikasi. Bisa di next slide-nya. Baik. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam industri farmasi ini banyak sekali sediaan obat, mulai dari tablet, kapsul, kemudian ada inhalasi, sirup, suspensi, dan sediaan emulsi, dan masih banyak lagi tentunya. Nah, setiap jenis sediaan farmasi ini mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu dia dibentuk menjadi bentuk sediaan yang berbeda-beda karena baik itu memiliki kegunaan yang berbeda-beda dan sifat fisikokimia yang berbeda-beda. Begitu juga dengan sediaan emulsi yang dimana memiliki sifat fisikokimia yang dimana terdiri dari dua fase yang berbeda, yaitu fase air dan fase minyak. Nah, seperti yang kita telah ketahui bahwa apabila suatu air dan minyak itu dicampur, maka tidak akan dapat menyatu. Nah, begitu juga dengan sediaan emulsi, di mana untuk menyatukan antara sediaan cair dan minyak ini, kita memerlukan yang namanya emulgator. Nah, adapun contoh sediaan farmasi yang kerap kali kita jumpai dan mungkin teman-teman juga mengetahui sediaan ini, yaitu Scott emulsion, di mana Scott emulsion ini merupakan terdapat campuran air dan juga minyak, yang dimana pada sediaan ini terdapat dua cairan yang tidak dapat saling campur, yang dimana salah satu fasenya itu akan terdispersi pada medium pendispersi, yang dimana untuk dapat mendispersikan sediaan untuk dapat mendispersikan fase minyak dan fase air ini, kita memerlukan yang namanya emulgator, yang dimana emulgator yang kerap kali digunakan untuk dalam industri farmasi itu adalah surfaktan. Nah, surfaktan itu gambarnya dapat teman-teman lihat pada gambar yang keempat. Itu adalah gambar surfaktan, di mana surfaktan ini sebagai emulgator dalam proses emulsifikasi, di mana proses emulsifikasi ini dia memegang prinsip untuk dua cairan yang tidak dapat saling campur itu dikocok bersama, sehingga salah satu dari cairan tersebut akan dapat terdispersi menjadi tetesan-tetesan kecil di dalam cairan lainnya. Nah, di mana nanti dalam proses emulsifikasi ini atau dalam sediaan emulsi itu dapat tidaknya dia menjadi sediaan emulsi itu dipengaruhi oleh nilai HLB atau hydrophilic lipophilic balance, di mana HLB ini akan menunjukkan suatu perbandingan antara kelompok senyawa hidrofilik dan lipofilik. Nah, untuk lebih jelasnya, apa sih itu sediaan emulsi, bagaimana sediaan emulsi, cara pembuatannya, bahkan memperhitungkan nilai HLB ini akan dijelaskan selanjutnya dalam tinjauan pustaka yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk rumusan masalah dan tinjauan pustaka dapat di next. Adapun rumusan masalah dalam praktikum ini, yang pertama yaitu bagaimana cara menghitung jumlah emulgator yang digunakan untuk membuat emulsi dengan HLB yang telah ditentukan. Yang kedua, bagaimana cara membuat emulsi dengan menggunakan bantuan kombinasi emulgator. Yang ketiga, bagaimana stabilitas emulsi yang telah dibuat. Next. Adapun untuk tujuan praktikum kali ini, yang pertama, tolong di next. Yang pertama yaitu mampu menghitung jumlah emulgator yang digunakan untuk membuat sediaan emulsi dengan HLB yang telah ditentukan. Yang kedua, mampu membuat emulsi dengan menggunakan bantuan kombinasi emulgator. Dan yang ketiga, mampu mengevaluasi stabilitas emulsi yang telah dibuat. Baik, bisa di next.
Baik, untuk tinjauan pustaka, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang telah kami buat. Yang pertama itu di sini apa sih itu emulsi? Yang dimana menurut F4, emulsi adalah sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan lain dalam bentuk tetesan yang kecil. Nah, komponen dari emulsi ini ada dua, yaitu yang pertama itu ada komponen dasar, yaitu di mana ini merupakan bahan pembentuk emulsi yang harus terdapat di dalam emulsi. Dan di mana komponen dasar ini terdiri dari tiga, yaitu yang pertama fase dispersi, yang kedua fase eksternal atau fase luar, dan yang ketiga emulgator. Fase dispersi ini yaitu zat cair yang terbagi-bagi menjadi butiran kecil di dalam zat cair lainnya. Sedangkan fase luar atau fase eksternal ini merupakan zat cair dalam emulsi yang berfungsi sebagai bahan dasar atau bahan pendukung dari emulsi tersebut. Sedangkan emulgator adalah bagian dari emulsi yang berfungsi untuk menstabilkan emulsi. Selanjutnya ada komponen tambahan. Ini merupakan bahan tambahan yang sering ditambahkan ke dalam emulsi untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Misalnya itu ada korigensatoris, odoris, koloris, pengawet, dan antioksidan. Baik, selanjutnya ada tipe emulsi, yaitu berdasarkan macam zat cairnya yang berfungsi sebagai fase internal maupun eksternal. Ini emulsi digolongkan menjadi dua, yaitu emulsi OW atau oil in water atau minyak dalam air. Ini merupakan emulsi yang terdiri dari butiran minyak yang tersebar atau terdispersi ke dalam air, yang dimana minyak sebagai internal dan air sebagai fase eksternalnya. Selanjutnya yang kedua Selanjutnya yang kedua ada emulsi tipe WO atau water in oil atau air dalam minyak. Ini merupakan emulsi yang terdiri atas butiran air yang tersebar atau terdispersi ke dalam minyak, yang dimana air sebagai fase internal dan minyak sebagai fase eksternal. Parameter dari tidak stabilan suatu emulsi itu ada dua, yaitu fluktuasi dan creaming, yang dimana fenomena ini terjadi karena penggabungan partikel yang disebabkan oleh adanya energi permukaan bebas, yang dimana fluktuasi ini adalah terjadinya kelompok-kelompok globul yang letaknya tidak beraturan di dalam suatu emulsi. Sedangkan creaming ini adalah terjadinya lapisan-lapisan dengan konsentrasi yang berbeda-beda di dalam satu emulsi. Yang kedua ada koalesen dan emulsifikasi, yang dimana fenomena ini terjadi bukan semata-mata karena energi bebas dari permukaan, tetapi juga karena tidak semua globul terlapis oleh film antar permukaan, yang dimana koalesen ini terjadinya penggabungan globul-globul menjadi yang lebih besar. Sedangkan demulsifikasi ini adalah proses lebih lanjut pada keadaan koalesen, yang dimana kedua fase ini terpisah kembali menjadi dua cairan yang tidak bercampur. Cara pembuatan emulsi itu ada tiga, yang dimana yang pertama merupakan gom basah, yang kedua merupakan gom kering, dan yang ketiga yaitu metode botol atau metode botol for gas. Yang dimana metode gom kering ini zat pengemulsinya itu dicampur dengan minyak terlebih dahulu, kemudian ditambahkan air, dan untuk membentuk korpus emulsi baru diencerkan dengan sisa air yang tersedia. Sedangkan metode yang tadi itu metode gom kering. Selanjutnya untuk metode gom basah itu larutan dalam air ini akan membentuk cilago, yang dimana kemudian minyak dicampurkan untuk membentuk emulsi dan diencerkan dengan sisa air. Yang terakhir yaitu metode botol. Ini menggunakan sebuah foam yang dimana dimasukkan ke dalam botol kering, kemudian ditambahkan 2
ditutup, kemudian campuran tersebut dikocok dengan kuat, dan kemudian ditambahkan sisa air sedikit demi sedikit, kemudian sambil dikocok. Baik, bisa di next. Seperti yang saya jelaskan tadi sedikit mengenai emulgator, di mana ini emulgator itu juga disebut sebagai surfaktan, yang dimana merupakan bahan pengemulsi yang berfungsi sebagai penstabil emulsi. Surfaktan ini menstabilkan emulsi dengan cara menempati antar permukaan tetesan dan fase eksternal dan membuat batas fisik di sekeliling partikel yang akan bervalensi. Setiap jenis emulgator ini memiliki harga keseimbangan yang besarnya tidak sama. Harga keseimbangan ini disebut dengan istilah HLB atau hydrophile dipophile balance, yang dimana HLB ini merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara kelompok hidrofil dengan kelompok lipofil. Perhitungan harga HLB ini bisa menggunakan rumus, yaitu yang seperti dicantumkan di PPT dan dengan keterangan semacamnya. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, mohon maaf, ini merupakan tabel nilai HLB dengan beberapa kesepakatan. Ini saya ambil dari buku Samsung. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya akan melanjutkan mengenai monografi bahan yang digunakan pada praktikum ini. Yang pertama ada Twin 80 dengan nama resminya polisorbatum 80, nama lainnya polisorbat 80. Pemberiannya yaitu cairan seperti minyak, jernih, berwarna kuning muda hingga coklat muda. Baunya khas lemah, rasa pahit dan hangat. Kelarutannya larut dalam air, larut dalam kloroform, dan agak sukar larut dalam metanol. Adapun bobot jenisnya yaitu antara 1,06 dan 1,09 gram per mililiter. Bilangan penyambungannya antara 45 dan 55. Penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat. Kemudian ada SPN 80. Jadi SPN 80 adalah emulsifying agent non-ionik, di mana gugus lipofilnya dia lebih dominan. Dengan nama lainnya sorbitan monooleat. Pemberiannya yaitu warna kuning gading, cairan seperti minyak kental, baunya khas tajam dan terasa lunak. Kelarutannya yaitu tidak larut tetapi terdispersi dalam air, bercampur dengan alkohol, tidak larut dalam propilen glikol, larut dalam hampir semua minyak mineral dan nabati, dan sedikit larut dalam ether. Bobot jenisnya yaitu pada suhu 200 derajat Celcius adalah 1 gram per mililiter. Bilangan penyambungannya antara 45 dan 55. Penyimpanannya dalam wadah tertutup rapat. Kegunaannya sebagai emulsifying agent dalam pembuatan krim, emulsi, dan salep untuk penggunaan topikal. Kemudian parafin cair, nama resminya Paraffinum liquidum. Nama lainnya parafin cair, berat molekulnya 92,09, bobot jenisnya 0,870 gram sampai 0,890. Pemberiannya yaitu cairan kental, transparan, tidak berwarna, hampir tidak berbau, hampir tidak mempunyai rasa. Larutannya praktis, tidak larut dalam air, dan dalam etanol 95% T. Larut dalam kloroform dan dalam ether T. Kemudian Aquades dengan nama resmi Aqua destillata, nama lainnya air suling. Pemberiannya cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mempunyai rasa. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik dan digunakan sebagai pelarut. Ya, kemudian lanjut pada prosedur penelitian.
Adapun alat dan bahannya yang digunakan yaitu untuk alatnya yaitu gelas ukur, gelas beker, penangas air, pengaduk elektrik, dan tabung sedimentasi. Dan bahannya yaitu SPEN 80, Tuen 80, parafin cair, dan aquades. Lanjut pada prosedur kerjanya. Yang pertama yaitu pada penentuan HLB butuh dengan jarak HLB lebar. Pertama dibuat satu seri emulsi dengan nilai HLB butuh pada masing-masing kelompok. Lalu dihitung jumlah Tuen dan SPEN yang dibutuhkan untuk setiap nilai HLB butuh. Ini dihitung sebelum praktikum. Kemudian ditimbang masing-masing minyak, air, Tuen, dan SPEN sejumlah yang dibutuhkan. Lalu campurkan minyak dengan SPEN. Campurkan air dengan Tuen. Keduanya dipanaskan panas air pada suhu 60 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan campuran minyak ke dalam campuran air dan segera diaduk menggunakan pengaduk elektrik selama 5 menit. Kemudian lanjut dimasukkan emulsi ke dalam tabung sedimentasi dan beri tanda sesuai dengan nilai HLB masing-masing. Lalu tinggi emulsi dalam tabung diusahakan sama dan catat waktu mulai memasukkan emulsi ke dalam tabung. Kemudian diamati jenis kestabilan emulsi yang terjadi selama 6 hari. Bila terjadi creaming, ukur tinggi emulsi yang membentuk krim. Kemudian ditentukan pada nilai HLB berapa emulsi yang tampak relatif paling stabil. Next. Kemudian yang kedua, evaluasi tipe emulsi, metode pengenceran emulsi. Pertama, metode pengenceran emulsi yang telah dibuat dimasukkan dalam gelas piala, kemudian diencerkan dengan air. Kemudian jika emulsi dapat diencerkan, maka tipe emulsi adalah minyak dalam air. Jika tidak dapat diencerkan, maka tipe emulsinya yaitu air dalam minyak. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi tipe emulsi, metode dispersi zat warna. Emulsi yang dibuat dimasukkan ke dalam vial, kemudian ditetesi dengan beberapa tetes larutan biru metilen. Kemudian jika warna biru segera terdispersi ke seluruh emulsi, maka tipe emulsinya adalah tipe minyak dalam air. Sebaliknya jika tidak dapat, maka tipe emulsinya air dalam air. Kemudian untuk analisis datanya akan dilanjutkan oleh saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi terkait analisis data. Dari next. Yang pertama itu hasil di mana pada tugas praktikum terdapat formula resep yang terdiri dari resik parafin cair 20%, emulgator 5%, air at 100%. Pada praktikum ini akan dibuat emulsi dengan formula sesuai formula resep di atas. Emulgator yang digunakan adalah kombinasi Twin 80 dengan HLB 15 dan SPAN 80 dengan HLB 4,3. Kemudian untuk menghitungnya kita catat dulu yang diketahui itu ada HLB Twin 80 adalah 15, HLB SPAN 80 adalah 4,3, air at 100% itu ada sama dengan 100 gram. Emulgator yang dibutuhkan sama dengan 5% kali dengan 100 gram dan didapat hasil 5 gram. Yang ditanya adalah hitung jumlah Twin dan SPAN yang diperlukan untuk nilai HLB butuh 8, HLB butuh 9, dan HLB butuh 10. Bisa di next. Yang pertama adalah HLB butuh 8. Di mana jumlah Twin 80 itu sama dengan A gram, maka jumlah SPAN 80 sama dengan 5 min A gram. Kemudian lakukan perhitungan dengan memasukkan pada rumus tersebut sama dengan A kali 15 ditambah 5 min A dikali 4,3 sama dengan 5 dikali 8. Kemudian dikalikan mendapat hasil 15A ditambah 21,6 min 4,3A sama dengan 40. Kemudian setelah dilakukan perhitungan dapat 10,7A sama dengan 40 min 21,5. 10,7A sama dengan 18,5, di mana A-nya akan didapat dengan 18,5 dibagi dengan 10,7. Dan diperoleh hasil 1,73 gram. Jadi jumlah Twin 80 yang dibutuhkan adalah 1,73 gram, dan jumlah SPAN 80 yang dibutuhkan dihitung dengan cara 5
5 min 1,73 gram dan didapat hasil 3,27 gram. Baik, sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu HLB9. Jumlah emulgator yang digunakan adalah 5 gram dengan jumlah twin 80 dapat disimbolkan dengan A gram, sehingga jumlah span 80 dapat ditentukan dengan mengurangi jumlah emulgator dengan jumlah twin, yaitu 5 min A gram. Selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus, yaitu jumlah twin 80 dikalikan ketetapan HBl dari HLB twin 80 ditambah dengan 5 dikurang A dikali ketetapan HLB dari span 80 sama dengan jumlah emulgator yaitu 5 gram dikali HLB butuhnya yaitu 9. Selanjutnya dilakukan perhitungan sehingga didapatkan 15A ditambah 21,5 dikurang 4,3A didapatkan 45. Maka 10,7A sama dengan 23,5 sehingga didapatkan nilai A adalah 23,5 per 10,7 yaitu 2,2 gram. Sehingga ditemukan jumlah twin 80 yang diperlukan adalah 2,2 gram dan jumlah span 80 dapat dikurangi dengan menggunakan jumlah emulgator dikurangi jumlah twin yaitu 5 dikurang 2,2 gram yaitu 2,8 gram. Next. Selanjutnya untuk HLB butuh 10 dihitung menggunakan rumus yang sama yaitu jumlah twin sama dengan jumlah twin 80 sama dengan A gram dengan jumlah span 80 yaitu 5 min A gram dimasukkan ke dalam rumus yang sama dengan perbedaannya yaitu perhitungan pada sebelah kanan yaitu 5 dikali 10 yang menandakan HLB butuhnya. Dilakukan perhitungan seperti tadi didapatkan 10,7A sama dengan 28,5 dengan nilai A yaitu 28,5 per 10,7 yaitu 2,66 gram. Maka didapatkan jumlah twin 80 yang diperlukan yaitu 2,66 gram dengan jumlah span 80 yang diperlukan adalah 2,34 gram. Next. Baik, selanjutnya akan saya sampaikan mengenai baik untuk penentuan komposisi emulgator terhadap HLB butuh. Pada praktikum ini dilakukan percobaan emulsifikasi, di mana emulsifikasi ini adalah proses pembuatan sedian emulsi dalam bidang kefarmasian. Emulsi merupakan sistem dua fase yang salah satunya adalah cairannya terdispersi dalam cairan lain dalam bentuk tetesan kecil. Pada praktikum ini dibuat emulsi tipe minyak dalam air atau M per A. Emulsi ini adalah emulsi yang terdiri atas butiran minyak yang tersebar atau terdispersi ke dalam air. Dalam praktikum ini 20% parafin cair sebagai fase internal dan air 100% sebagai fase eksternal. Emulsi merupakan suatu sistem yang tidak stabil secara termodinamik yang mengandung paling sedikit dua fase cair yang tidak bercampur, di mana satu diantaranya didispersikan sebagai bola-bola dalam fase cair lain. Emulsi pada umumnya terdiri dari emulgator, fase dalam atau air atau minyak, fase luarnya air atau minyak. Sistem dibuat stabil dengan adanya suatu zat emulsi atau yang disebut emulgator. Pada praktikum ini digunakan fase dalam parafin cair dan fase luar yakni air serta span 80 dan twin 80 sebagai emulgatornya. Setiap jenis emulgator memiliki harga keseimbangan yang besarnya tidak sama. Harga keseimbangan ini disebut dengan HLB atau hydrophile lipophile balance. Dalam praktikum ini dibuat satu seri emulsi dengan nilai HLB butuh 8, 9, dan 10. Pada praktik ini digunakan bahan aqueous, parafin cair, twin 80 dan span 80. Kemudian untuk cara pembuatan emulsi yakni pertama dilakukan perhitungan bahan-bahan tersebut lalu ditimbang masing-masing bahan. Sebelum melakukan pencampuran, berdasarkan hasil perhitungan untuk HLB butuh 8, jumlah twin yang diperlukan adalah 1,73 dan untuk span yang diperlukan ialah 3,27 gram. Untuk nilai HLB butuh 9, jumlah twin yang diperlukan 2,2 gram dan jumlah span yang diperlukan 2,8 gram.
Untuk HLB butuh 10, jumlah twin yang diperlukan 2,66 gram dan jumlah span yang diperlukan 2,34 gram. Setelah dilakukan perhitungan langkah tersebut, kedua dilakukan yaitu pencampuran minyak dengan span. Karena span mempunyai sifat hidrofobik seperti minyak, sehingga span akan larut dalam minyak sesuai dengan konsep like dissolve like sesuai dengan nilai HLB span yaitu 4,3. Kemudian dilakukan pencampuran air dengan twin 80 karena twin 80 yang bersifat hidrofilik yang kemudian akan terdapat pada lapisan keluar dari tipe emulsi M per I yang akan dapat dilihat dari nilai HLB-nya yaitu 15. Lalu dilakukan pemanasan pada suhu 60 derajat Celcius bertujuan untuk melarutkan emulgator dalam mediumnya sehingga campuran akan lebih merata. Kemudian dicampurkan fase air ke dalam fase minyak sedikit demi sedikit dan segera diaduk menggunakan pengaduk elektrik selama 5 menit dengan kecepatan tinggi sehingga fase minyak dapat terdispersi dengan baik dalam fase air serta emulgator dapat membentuk lapisan film dan pada permukaan fase terdispersi. Emulsi yang telah terbentuk ditandai dengan perubahan warna menjadi putih susu yang menunjukkan bahwa emulsi tersebut telah homogen. Baik, berikut adapun grafik pengaruh HLB butuh terhadap massa twin 80 dan span 80. Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa semakin tinggi nilai HLB butuhnya, maka semakin besar twin yang diperlukan dan semakin tinggi nilai HLB butuhnya, maka semakin kecil nilai span yang diperlukan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Next slide. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kami mengevaluasi tipe emulsi. Baik jadi pada praktikum ini, setelah membuat suatu emulsi, kami melakukan evaluasi mengenai tipe emulsi yang terbentuk. Jadi ada pun beberapa metode yang kami gunakan untuk mengevaluasi tipe emulsi, yaitu yang pertama dengan menambahkan metilen biru. Adapun enggak kerjanya itu adalah dengan cara mengambil beberapa tetes emulsi yang dimasukkan ke dalam botol vial. Selanjutnya ditambahkan dengan satu tetes metilen biru. Jika metilen biru ini dapat terdispersi pada emulsi tersebut, menunjukkan bahwa emulsi tersebut memiliki tipe minyak dalam air, dan begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, selain menggunakan metilen biru, kami juga mengevaluasi tipe emulsi menggunakan proses pengenceran. Adapun langkah kerjanya itu adalah dengan mengambil beberapa tetes emulsi kemudian dilarutkan menggunakan air. Apabila emulsi tersebut dapat diencerkan dengan air, maka tipe emulsinya adalah minyak dalam air. Begitu juga sebaliknya. Bisa di next slide. Baik. Selanjutnya adalah tingkat stabilitas emulsi. Suatu sediaan emulsi dapat dinyatakan stabil jika tidak mudah pecah dalam jangka waktu tertentu. Jika kestabilan emulsi itu dapat terganggu, dan adapun bentuk-bentuknya itu seperti coalescence, filming, inversi, dan faktor-faktor lainnya. Berdasarkan gambar telah ditunjukkan beberapa tipe kerusakan dari suatu emulsi. Bisa di next slide. Oke, yang pertama itu adalah flocculasi. Itu adalah proses atau terjadinya penyatuan partikel. Di mana sedangkan untuk coalescence adalah proses penggabungan aglomerat menjadi tetesan yang lebih besar. Tentunya hal ini merupakan titik atau menunjukkan di mana emulsi sudah rusak atau pecah, yang dimana coalescence biasa lebih cepat terjadi jika dua cairan yang tidak saling campur dikocok bersama dengan tidak adanya energi barrier yang besar untuk mencegah penggabungan tetesan-tetesan tersebut. Jika suatu bahan pemulsi ditambahkan ke dalam sistem, flocculasi masih dapat terjadi, namun coalescence dikurangi menjadi lebih sedikit tergantung dengan kerja bahan pemulsi untuk membentuk kestabilan lapisan koren termuka. Selanjutnya adalah inversi. Inversi fase itu terjadi ketika emulsi dikatakan membalik. Ketika perubahan emulsi dari tipe minyak dalam air berubah menjadi air dalam minyak, ataupun baliknya. Inversi kadang-kadang terjadi dengan penambahan elektrolit atau dengan mengubah rasio fase volumenya. Inversi dapat kita lihat ketika emulsi dibuat
dengan pemanasan dan pencampuran dua fase. Hal ini terjadi karena adanya daya larut dari bahan pengemulsi yang bergantung pada perubahan temperatur. Suatu stabilitas dari emulsi dapat kita tingkatkan dengan cara memperkecil atau memperhalus ukuran dari suatu partikel. Adanya perbedaan fase terdispersi dan fase luar harus sekecil mungkin, dan viskositas fase luar harus cukup tinggi. Next slide. Selanjutnya, adanya pembentukan creaming yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kecepatan dan juga lama pengadukan. Kecepatan dan juga lama pengadukan ini akan mempengaruhi menurunkan viskositas atau kekentalan dari emulsi, namun juga dapat memperlambat waktu pemisahan emulsi minyak dalam air. Dengan adanya proses pengadukan yang semakin intensif, dapat menyebabkan fase dalam untuk bergabung secara sempurna dengan mengakibatkan suatu ketidakstabilan yang irreversibel, yang dimana selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu sedimentasi, yang merupakan proses pembalikan dari gerakan ke bawah yang berdasarkan hukum kekentalan. Faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan suatu sedimentasi yaitu antara lain ada diameter tetesan yang terdispersi, viskositas medium pendispersi, dan juga perbedaan berat jenis di antara fase terdispersi dan medium pendispersi. Pengurangan ukuran partikel yang terkontribusi juga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya creaming. Oke, next slide. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari praktik ini. Slide. Baik, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, adapun kesimpulan dari praktik ini. Yang pertama, jumlah emulgator yang diperlukan pada HLB butuh 8 untuk twin yang diperlukan adalah 1,73 gram, dan jumlah span yang diperlukan adalah 3,2 gram. Untuk HLB butuh 9 diperlukan jumlah twin sebanyak 2,2 gram dan jumlah span 2,8 gram. Untuk HLB butuh 10, jumlah twin yang diperlukan adalah 2,6 gram dan juga span yang diperlukan adalah 2,34 gram. Yang kedua, pada praktikum ini dibuat emulsi dengan tipe minyak dalam air, dan untuk fase internal itu adalah 20% parafin cair dan air at 100% sebagai fase eksternal atau fase air. Serta juga digunakan kombinasi emulgator yaitu span 80 dan juga twin 80. Yang ketiga, untuk evaluasi stabilitas emulsi dapat dilakukan dengan cara mendispersikan zat warna pada emulsi tersebut. Jika zat warna dapat terdispersi sempurna, maka emulsi bersifat minyak dalam air, begitu juga sebaliknya. Selain itu, dapat dilakukan dengan pengenceran. Apabila emulsi tersebut dapat diencerkan dengan air, maka tipe emulsinya adalah minyak dalam air, begitu juga sebaliknya. Baik, sekian dari presentasi kami. Next slide. Adapun pustaka-pustaka yang kami gunakan untuk menyusun laporan praktikum ini telah ditampilkan dalam slide. Next slide. Baik, sekian dari presentasi kami. Kami kembalikan untuk sesi diskusi. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2. Langsung aja ke tujuan praktikum dulu. Oke, yang pertama adalah mampu menghitung jumlah emulgator yang digunakan membuat emulsi dengan HLB yang telah ditentukan. Untuk kelompok 1, 2, 3, 4 kelas A, ada yang kesulitan untuk menentukan jumlah twin 80 dan span 80 yang digunakan di dalam praktikum kali ini? Halo Ibu, permisi Ibu. Ya, silakan. Saya dari kelompok 4, jadi kami mendapatkan tugas itu HLB 16, sedangkan di pustaka-pustaka kami mencari span 80 sama twin 80 itu untuk HLB 15. Jadi ketika kami menggunakan rumus itu untuk menghitung span twin itu lebih dari 5 dan spannya menjadi minus Ibu. Jadi kami masih menggunakan kesulitan.
Jadi kelompok Anda yang nggak bisa dihitung adalah HLB 16. Yang bisa dihitung adalah HLB 14 dan 15 saja. Iya, Ibu. Seperti Ya, itu. oke. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan selain kelompok 4? Tidak ada Ibu. Kelompok 1 sudah bisa melakukan hitung evaluator. Oke, untuk kelas B ada kesulitan untuk menghitung twin 80 dan span 60. Kelompok B ada kesulitan untuk menghitung twin 80 dan span 60 untuk masing-masing tugas yang diberikan pada HLB yang ditentukan. Kelompok saya tidak ada kesulitan. Untuk nilai HLB-nya sudah dapat itu. Oke, saya tanyakan satu-satu agar nanti kena ya. Maksudnya di akhir perkuliahan, di hasil praktikum itu tidak ada yang menjadi tanda tanya lagi gitu. Ini krusial loh buat emosi ini. Anda akan terus membuat emosi sepanjang Anda kerja di farmasi gitu. Ada yang kesulitan untuk tujuan pertama karena tugas kelas A dan kelas B itu mungkin sama, nilai HLB-nya cuma surfaktan yang digunakan kombinasinya jenisnya berbeda. Jadi HLB yang digunakan pengkalinya akan berbeda. Oke, jika tidak ada masalah selain tadi yang kelompok 4 kelas A, kita bisa lanjut ya. Jadi Anda kelompok 4 hanya membuat emosi HLB 14 dan 15 saja. Saya lanjut untuk tujuan kedua, mampu membuat emosi dengan menggunakan kombinasi emulgator. Bisa diperlihatkan cara kerjanya untuk kelompok 2. Mohon diperlihatkan slide cara kerja. Oke, tadi back cara kerja, biar nggak salah nih cara kerja. Oke, poin 1, poin 2, poin 3. Sudah kita diskusikan tadi, sudah bisa menghitung masing-masing jumlah komponen minyak, komponen air, dan komponen surfaktan yang digunakan. Oke. Kelompok 2, nanti di kelompok 2 ataupun kelompok 1 ataupun kelompok 3 dan 4, mohon nanti di metode Anda buat di laporan akhir, cantumkan span apa, twin apa, karena berbeda spesifikasi untuk masing-masing kelas. Oke, jangan twin aja, twin itu macam-macam, span aja, span itu macam-macam. Oke, terus campurkan minyaknya apa, langsung dalam formula di praktikum ini, parafin. Oke, di bahan itu nanti diperbaiki. Sepertinya bukan parafin yang dibuat ya. Anda buat apa kelompok 2? Enggak, tadi monografi bahan. Apa ya tadi? Ada minyak kelapa tadi sebelum ini? Ada? Enggak ada? Tidak ada. Jadi setelah saya lihat juga dari petunjuk dan juga tugas yang diberikan sesuai dengan kelompok, yang digunakan dalam praktikum ini sebagai vaksin minyak itu parafin cair. Jadi pada awalnya kami memang menggunakan minyak, namun kami merevisinya. Oke,
di jurnal awal masih minyak kali ya, tadi yang saya baca di jurnal awal. Kemudian lanjut di prosedur kerja tadi diperbaiki nanti di laporan akhirnya. Ya, span apa, twin apa. Kemudian campurkan parafin dengan span 80, campurkan air dengan twin 80. Kedua fase dipanaskan di atas air. Jadi Anda buat dua, nanti fase minyaknya apa, fase airnya apa, kemudian dicampurkan pada suhu 60 derajat Celcius. Kemudian tambahkan fase minyak, bukan campuran minyak, karena emulsi itu ada dua fase, fase minyak dan fase air. Tambahkan fase minyak ke dalam fase air, diaduk menggunakan pengaduk elektrik selama 5 menit. Kemudian lanjut, Anda harus cari nih, karena Anda membahas adalah kecepatan pengadukan akan mempengaruhi stabilitas. Nah, kalau itu berarti metode yang Anda buat di sini kecepatannya berapa harus dibuat. Kecuali di pembahasan Anda nggak buat itu. Terus masukkan emulsi ke dalam tabung sedimentasi tinggi ini H0, dibuat dalam kurung tinggi emulsi dalam tabung awal kita sebut dengan H0. Amati jenis kestabilan emulsi. Amati jenis kestabilan emulsi. Yang ini perlu Anda declare kelompok 2, parameter apa yang Anda akan amati untuk menilai kestabilan emulsi. Agar sesuai dengan kesimpulan yang Anda buat di slide akhir. Apa aja? Amati jenis kestabilan emulsi. Coba back ke slide Anda di stabilitas, di kesimpulan. Jadi prosedur kerja harus sesuai dengan hasil dan harus sesuai dengan kesimpulan. Evaluasi stabilitas emulsi dapat dilakukan dengan cara mendispersikan zat warna. Jadi parameter yang Anda uji dari stabilitas itu apa? Kelompok 2. Baik Bu, jadi sepertinya kami mohon maaf di tanggung jawab saya yang buat kesimpulan. Sepertinya saya seharusnya menuliskan info, namun memang sesuai tujuan seharusnya stabilitas. Jadi jika nanti setelah kami revisi, tentunya ada indikator stabilitas emulsi yang akan kami cantumkan itu bagaimana antara kedua fase tersebut. Setelah saya tampilkan juga di bagian pembahasan, itu ada beberapa tipe-tipe pecah emulsi yang kami jelaskan. Itu ada dimulai dari creaming, maaf next slide. Oke, cukup. Oke. Ada creaming, ada flokulasi, dan juga sedimentasi. Ada 3? Indikator. Iya, ada 3. Creaming, lagi 1, 2. Creaming, nomor 2. flokulasi, sedimentasi. Flokulasi, 3. Sedimentasi. Pemisahan fase enggak? Fase inversi. Fase inversi. Okay. Untuk pemisahan fase seperti sedimentasi itu akan mengendap, dan ada juga breaking itu berada di atas. Iya, yang akan Anda amati yang mana sekarang? Karena itu harus tercantum di prosedur kerja. Ya, jadi mungkin ketika kami revisi itu seperti yang saya katakan, yang akan kami cantumkan itu creaming, sedimentasi, dan juga flokulasi gitu. Hanya 3 saja. Jadi dilihatin secara visual. Akan amati secara visual.
Ya, Coba back sekarang di prosedur kerja, biar kita nggak lewat aja gitu ya diskusi Webex ini. Saya balik lagi ke prosedur kerja. Di akhir, amati jenis kestabilan emosi yang terjadi selama 6 hari. Dalam kurung, amati secara visual terjadinya creaming, flokkulasi, dan sedimentasi. Jadi secara visual, oke, nggak masalah secara visual. Kalau Anda menghitung ukur tinggi emosi, berarti ini harus kuantitatif nih kamu menghitungnya, bukan visual lagi, bukan kualitatif. Jadi prosedur kerja Anda yang di sini, di cara kerja harus di-clear dengan hasil dan kesimpulan. Ini baik Bu, akan segera revisi untuk laporan akhir. Terima kasih. Oke, terus lanjut sekarang yang lain gitu ya. Jadi Anda harus konsisten. Apa sih tujuannya, kemudian prosedur kerjanya gimana, terus harus terjawab di kesimpulan. Pembahasan dan kesimpulan. Lanjut sekarang ke apa namanya itu pembahasan. Tadi ada pembahasan yang aneh. Nih stop. Saya luruskan ya, emosi pada praktikum ini dibuat emosi tipe minyak dalam air. Kenapa tahu tipe emosinya minyak di dalam air? Ada yang mau jawab? Kelompok 1 kali? Menjawab, Bu. Baik, jika dilihat dari studi literatur, itu dilihat dari bilangan atau nilai HLB-nya, Bu. Yang mana jika nilai HLB-nya adalah 8 sampai 18, itu maka tipenya tergolong minyak dalam air, begitu, Bu. Coba back ke formula. Ada tadi formula, ada parafin sekian persen. Coba liatin. Oke, dari sini Anda bisa mengamati kira-kira emosi yang dibuat itu apa berdasarkan komponen minyak, emulgator, dan air. Jumlah parafinnya lebih sedikit daripada air ya, Bu ya. Jadi yang di fase dalam itu parafinnya, begitu ya, Bu ya. Oke, lihat konsentrasi fase dalam yang lebih kecil apa. Kalau air lebih kecil berarti air di dalam minyak. Kalau minyaknya lebih kecil, konsentrasinya berarti minyak dalam air. Bukan HLB. HLB itu tidak menentukan dia tipe apa. Karena tadi teman Anda bilang ada inverse fase. Berdasarkan temperatur, dia bisa berubah fasenya. Meskipun HLB-nya tinggi. Oke. Terus berikutnya pembahasan lagi tadi. Dia pakai fase internalnya adalah parafin cair, oke, sebesar 20%, dan fase eksternalnya adalah air add. Jangan dibuat air add 100 ini, karena di situ ada surfaktannya. Oke, fase dalamnya adalah parafin, fase luarnya adalah air. Udah, jangan pakai konsentrasi. Ini nggak bener nih. Membuat seperti ini. Oke, terus emosi pada praktikum ini akan dibuat emosi minyak di dalam air. Kalau Anda buat emosi pada umumnya ini di atas, oke, tidak lagi di bawah seperti ini. Paling atas dulu paragraf emosi itu ada 2, misalnya pada praktikum ini akan dibuat minyak di dalam air di mana fase internalnya adalah parafin dan fase eksternalnya adalah air. Kemudian emulgator yang digunakan adalah kombinasi antara span 80 dan twin 80. Oke, lanjut slide-nya.
back dulu. Saya ingin meluruskan teori bahwa HLB ini hanya dimiliki oleh surfaktan non-ionik. Oke, tidak semua surfaktan memiliki nilai HLB. Ya. Oke, emulgator itu tidak hanya surfaktan tadi. Emulgator itu macam-macam. Salah satunya adalah Jadi surfaktan non-ionik itu memiliki HLB. HLB itu ada yang untuk HLB minyak dalam air, ada untuk HLB air dan minyak. Oke. Terus lanjut. Jadi hati-hati mendeklar bahwa emulgator itu punya HLB. Enggak. Emulgator non-ionik itu baru punya HLB. Kemudian ini dihapus ya, ini nggak ada hubungan antara HLB butuh dengan massa gitu. Jadi Anda kalau mau buat gini, buat dalam bentuk tabel aja untuk HLB berapa tadi? 11, HLB 8, 9, 10, spannya berapa, twinnya berapa. Dan buat dalam bentuk grafik ini, karena hubungan grafik ini adalah hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Kalau Anda buat HLB butuhnya sekian, misalnya stabilitas screamingnya tingginya berapa, oke lah, gitu. Oke, secara kuantitatif. Lanjut, kemudian tipe emosi. Nah, ini mungkin ada yang miss ya, Anda mendapatkan emosi dengan HLB, berbagai macam variasi HLB. Ya, kemudian Anda uji nih dulu emosinya. Salah satu pengujian emosi adalah tipe emosi. Salah satu pengujian emosi adalah tipe emosi. Tipe emosi bisa kita uji dengan berbagai macam metode. Salah satunya adalah pewarnaan. Pewarnaan yang bisa kita gunakan adalah metilen biru dan sudan 3. Metilen biru kalau Anda masukkan ke dalam emulsi Anda, jika dia terdispersi homogen di bagian luarnya, karena metilen biru itu dalam air, berarti emulsi Anda adalah emulsi minyak dalam air. Tapi kalau sudan 3 yang Anda masukkan ke dalam emulsi Anda, dia berada di luar, ya, terdispersi homogen di bagian luar, berarti emulsi Anda adalah air di dalam minyak. Jadi keterangan di pembahasan Anda itu kepotong gitu. Jadi tidak hanya metilen biru yang Anda gunakan untuk menguji tipe emosi dengan metode pewarnaan. Oke. Kemudian metode yang kedua untuk menguji tipe emosi adalah metode pengenceran. Oke. Jika emosi Anda mampu terencerkan dengan air, berarti dia minyak dalam air. Tapi jika Anda encerkan dengan minyak, misalnya parafin gitu ya, ataupun minyak kelapa, dia terencerkan tidak ada globul-globul, berarti tipe emosi Anda adalah minyak air di dalam minyak. Jadi kepotong lagi nih ininya ke pembahasan Anda. Oke. Kemudian lanjutkan lagi. Jadi ini bukan pengujian stabilitas ya. Nah, tingkat stabilitas itu Anda udah dapat nih secara teori, ada creaming, ada populasi, ada coalescent, ada pemisahan fase. Jadi pecahnya fase. Ada yang reversible, ada yang irreversible. Jadi di teori Anda udah dapat harusnya di kuliah. Oke. Jadi di praktikum ini Anda udah tahu teorinya, sekarang Anda ingin mengamati secara visual nanti. Seiring waktu penyimpanan, hari 1, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, gitu, 6 hari ya, hari ke-6 Anda amati, ketiga atau keempat ketidakstabilan emosi ini terjadi nggak pada HLB tadi 7, 8, 9 misalnya, atau 8, 9, 10. Itu. Terus lanjut. Secara hipotesis, harusnya HLB mana sih yang paling pas untuk parafin dan air ini?
Kalau secara hipotesis harusnya HLB mana yang paling menghasilkan emosi yang stabil? Tahu nggak? Izin menjawab, Bu. Baik, jadi menurut saya HLB yang lebih tepat dari HLB butuh pada kelompok saya ini, yang secara teoritis itu yang lebih baik, lebih optimal itu HLB 10. Karena berdasarkan teoritisnya, semakin tinggi HLB menunjukkan semakin mohon maaf semakin rendah, Bu. Balik jadi maksud saya. Jadi secara teoritis dari yang saya baca, semakin tinggi HLB semakin sebentar. Jadi saya ulang, Bu. Mohon maaf. Jadi menurut saya yang lebih baik itu HLB 10, Bu, karena seperti pembuatannya sendiri, konsentrasinya parafin cair 20%, sisanya itu air. Jadi tentu saja ini tipe-nya minyak dalam air, sehingga HLB-nya lebih baik 10, karena berdasarkan teoritis semakin tinggi HLB menunjukkan semakin hidrofilik. HLB kelompok 2 lah. Untuk HLB kelompok 2 ya, jangan di-clear bahwa HLB untuk satu golongan ataupun dua kelompok ini sama. Ya, benar tidak? Orang tugasnya beda-beda. HLB kelompokmu 8, 9, 10 gitu ya. Ya, betul tidak? Secara teoritis untuk membuat emulsi tipe minyak di dalam air itu HLB-nya berapa? Tahu nggak? Ada yang tahu? Ya, silakan. Untuk tipe emulgator minyak dalam air itu HLB-nya 8 sampai 18. Oke, 8 sampai 18. Ya. Nah, secara teoritis tuh, Anda sekarang lihat HLB butuh minyak Anda berapa? Gitu. HLB butuh kan ada tadi. HLB parafin tuh berapa? 12 toh? Ya, tahu? Jadi setiap data yang ada ditampilkan di sini itu berarti. Jadi secara teori untuk membuat emulsi tipe minyak dalam air itu 8 sampai dengan 18. Tapi ada HLB yang optimal untuk masing-masing minyak yang Anda gunakan. Karena kalau minyaknya berbeda, nanti misalnya VCO atau sunflower ataupun apalagi ya, misalnya isopropil miristat. Nah, HLB butuh dia berbeda lagi. Nah, kebetulan parafin ini HLB butuhnya 12. Jadi kita set emulgator kita HLB-nya mendekati HLB butuh minyak. Nah, itu ya secara pembahasan ke situ ininya harusnya Anda arahkan gitu. Teorinya Anda tahu 8 sampai dengan 18, kemudian HLB butuh parafin Anda ada di 12. Jadi kemungkinan kalau Anda lakukan itu di lab, HLB yang paling set untuk si parafin dan air ini adalah HLB yang mendekati HLB butuh parafin. Itu kalau misalnya 8, 9, 10, ya paling dekatnya kan 10. Jadi buktikan aja nanti di lab bahwa secara hipotesis HLB 10 akan menghasilkan emulsi yang paling stabil untuk si parafin ini. Gitu. Sudah tahu sekarang bagaimana Anda melakukan yang namanya pembuatan emulsi, kemudian apa data yang akan didapat, kemudian bagaimana menganalisis data yang ingin didapatkan. Sudah bisa? Udah tahu maknanya praktikum emulsifikasi ini? Oke, kalau sudah bisa dikeluarkan dulu. Saya akan memperlihatkan bagaimana nyatanya, kalau Anda kan masih
masih meraba nih nyatanya membuat emulsi itu seperti apa. Setelah buat dulu deh slide-nya. Nah, udah buat. Udah kelihatan slide saya? Sudah, Bu. Oke. Ini ya, kalau buat emulsi tadi kan Anda punya span dimasukkan ke parafin, Anda punya twin dimasukkan ke airnya, kemudian kita nyampurnya. Oke, tadi warna putih emulsi itu adalah kelihatan seperti ini ya. Kan tadinya bening, tambahkan bening, minyaknya bening, airnya bening, kemudian jadi emulsi itu putih susu seperti ini. Ya, nah, ini namanya emulsi. Oke. Kemudian Anda uji tipe emulsi toh dengan metilen biru. Yang saya katakan bahwa dia terdispersi homogen di fase luarnya seperti ini. Jadi yang putih itu adalah globul minyaknya. Karena metilen biru itu larut dalam air, berarti dia akan terdispersi homogen di airnya fase luarnya. Jadi dia akan bukan di putihnya. Putih itu adalah globul minyaknya. Kalau Anda amati di bawah mikroskop, beginilah tipe emulsi minyak di dalam air dengan metilen biru. Ya. Kalau sudah 3, nanti dia akan terdispersi merata di bagian eksternalnya, bagian luarnya. Berarti di situ minyak bagian luarnya. Jadi tipe emulsinya adalah air di dalam minyak. Jadi secara mikroskopik dia nggak akan jadi satu fase ya. Kalau si air dan minyak ini dia akan terjadi globul-globul namanya, itu emulsi ya. Nah ini kalau Anda amati di laboratorium akan seperti ini pengamatan Anda pakai mikroskop cahaya ya. Oke ya, ada pertanyaan lagi untuk praktikum emulsifikasi ini? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jadi masing-masing kelompok nanti diperbaiki lagi prosedur kerja, terutama karena surfaktannya berbeda-beda ya. Oke, terus ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri? Permisi, izin bertanya. Ya, mungkin Asia dulu. Ya, silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Saya Asia, NIM 2B. Ya. Jadi saya masih sedikit bingung mengenai pengadukan itu, Bu. Nanti kan emulsi ini kan kita aduk, nah kalau misalnya praktikum kita ini kan selama 5 menit nih, Bu. Nah, saya tuh ada nonton video praktikum dari YouTube, itu dari berbagai macam versi. Nah, ini ada yang bilang kalau misalnya kita aduk itu sampai dingin, Bu. Nah, yang saya bingungkan, yang kita sebaiknya itu kita tunggu memang ada waktunya selama 5 menit atau memang sampai sediaan itu dingin. Oke, Anda selesai ngaduknya sampai putih susu tercapai. Baik Bu, berarti intinya itu kita ngaduknya itu sampai larutannya itu berubah warna menjadi putih susu, itu intinya Bu. Oke Bu, baik. Oke, pengadukan itu waktu dan kecepatan pengadukan itu harusnya dioptimasi. Itu kalau skripsi ya. Kalau ini kan praktikum hanya menggabungkan fase minyak dan fase air. Intinya secara visual kita hentikan jika putih susu sudah terbentuk. Ya. Oke. Terus pengadukan dilakukan pada suhu 60 sampai dengan 70 karena itu mempercepat homogenisasi fase minyak dan fase air. Di bawah suhu itu akan lama, bisa sih tapi lama. Ya. Bu, terima kasih atas penjelasan. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Nika Derniasi, T25. Nah, tadi kan Ibu menjelaskan bahwa pemilihan ALB itu karena
parafinnya mempunyai HLB 12. Terus berarti pembuluh itu mendekati HLB parafin. Nah, tetapi untuk penentuan seperti twin 80, span 80 itu bagaimana ya Ibu? Kenapa bisa memakai itu? Soalnya kan kita lihat juga kan masih banyak seperti twin itu ada yang 20, yang 60 seperti itu. Terima kasih. Oke, pemilihan itu berdasarkan hasil penelitian lagi ya, yang mana yang paling optimal, kombinasi yang paling optimal untuk memenuhi kebutuhan HLB butuh masing-masing minyaknya. Oke, ini kan namanya percobaan. Nanti di satu angkatan akan didapatkan yang mana sih paling efektif untuk menghasilkan emulsi yang paling stabil ini, apakah kombinasi twin 20 dengan span 80, karena beda-beda nih, kelompok C juga saya buat suite yang berbeda. Jadi ini akan membuat kesimpulan di satu angkatan itu. Jadi karena ini percobaan, Anda mencoba mana sih yang paling stabil, HLB mana sih, dan kombinasi apa sih yang akan menghasilkan emulsi yang paling stabil untuk si parafin. Jadi jadi kalau nanti Anda membuat surfaktan emulsi yang sebenarnya, jadi kita harus melakukan optimasi lagi. Nanti Anda membuat namanya diagram 3 fase. Jadi ada emulsi, ada air, ada minyak, ada emulgator. Mana di antara kombinasi ini yang menghasilkan daerah emulsi yang paling besar? Nah, itu yang kita pilih sebagai emulgator dalam formulasi yang namanya emulsi untuk minyak-minyak tertentu. Karena akan berbeda. Nanti kalau sunflower, nanti Anda buat lagi diagram 3 fase ini antara emulgator, air, dan minyak yang digunakan. Itu nanti akan berguna di FTS non steril ya. Oke, ada lagi? Izin bertanya Bu. Ya, silahkan. Baik, jadi saya izin bertanya, saya yang tadi presentasi dari kelompok A2, baik jadi untuk revisi kelompok saya untuk pengujian stabilitas dari emulsi itu artinya kami dapatkan dari studi literatur gitu. Ya. Atau kalau Anda bilang di tujuan praktikum adalah untuk mengetahui apa ya, yang ketiga. Coba lihat tujuan praktikumnya untuk mengetahui pengaruh HLB gitu ya terhadap stabilitas. Baik, jadi untuk tujuan praktikum yang ketiga itu mampu mengevaluasi stabilitas emulsi yang telah dibuat. Oh ya udah, mampu mengevaluasi stabilitas emulsi yang telah dibuat. Berarti Anda declare aja. Misalnya untuk HLB 12 atau 10 menghasilkan emulsi yang apa? Tidak creaming, tidak coalescent, tidak memisah fase. Gitu. Karena berdasarkan tadi teori bahwa HLB yang kita set harus mendekati HLB butuh minyak yang digunakan di dalam membuat emulsi gitu. Jadi dicari tuh teorinya. Bu. Jadi izin lagi memastikan, jadi berdasarkan tujuan kami ini, kami masukkan ke dalam pembahasan dan juga tentunya kesimpulan. Jadi bisa langsung kami yang menjelaskan gitu jika ya. Tidak ada. Jadi kamu kan jelasin tuh tadi gambar itu yang namanya creaming itu seperti apa, namanya coalescent itu kan Anda amati katanya secara visual aja. Ya udah, selama 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari itu tidak terjadi misalnya pemisahan fase, hanya terjadi creaming aja. Creaming itu kan masih reversible ya kalau Anda tahu teorinya. Kalau Anda gojok aja dia bisa balik lagi kan gitu. Kecuali dia akan terus berlanjut dengan penambahan ukuran partikel, nanti dia akan terjadi pemisahan fase. Jadi irreversible akhirnya. Jadi Anda hubungkan antara teori dengan kira-kira hasil-hasil orang gitu, jurnal-jurnal itu bisa Anda masukkan.
Karena di tugasnya Anda hanya diberikan tugas bahwa menghitung twin dan span aja, tidak ada data bahwa pengamatan stabilitas untuk masing-masing HLB itu ada datanya. Baik, terima kasih Bu. Saya izin bertanya untuk diri saya sendiri, untuk pribadi, saya juga paham untuk HLB butuh optimal untuk para pencari itu 12. Namun teratur semakin tinggi HLB itu semakin bersifat hidrofil, namun para pencari sendiri adalah minyak. Itu bagaimana? Ya, emulgator itu kan untuk memegang si minyak sama air, ya nggak? Intinya, ini kan dua-duanya nggak saling nyampur nih, ya kan? Flash ya satu hidrofil, satu lipofil, nggak mungkin dia bersatu. Adalah emulgator ke tengah-tengahnya. Ini diturunkan tegangan permukaannya, ini diturunkan tegangan permukaannya. Nah, HLB butuhnya si minyak ini 12 gitu. HLB butuhnya adalah hidrofil lipofil balance, kan HLB itu hidrofil lipofil balance jadi harusnya 12. Nah, berarti kita harus men-set emulgator kita itu sesuai dengan kebutuhannya si minyak ini. Kalau dia butuh 12, kita kasih 15 gitu. Padahal memang airnya itu lebih hidrofil. Yang nggak akan kena gitu loh. Dia membutuhkan HLB sesuai dengan dia butuh aja gitu. Paham nggak sih bicara saya itu? Jadi nggak harus paling hidrofil itu paling bagus, nggak. Sesuaikan dengan kebutuhan si minyak ini. Kalau dia butuhnya cuma 12, anak kasih 15, ya lebih ke air dia. Akhirnya nanti pecah dia. Minyaknya nggak akan ketarik, hanya ketarik sebagian aja gitu. Tegangan permukaannya ketarik sebagian aja. Jadi yang lainnya tetap ya nggak suka dia, nggak terlalu hidrofil. Atau Anda set lagi 8 misalnya, sedangkan HLB dia 12, dia cenderung lipofil misalnya 8. Dia nggak akan ketarik ke si airnya, karena Anda harus gabungin si air dengan si minyak ini, sesuai dengan HLB butuhnya. Nanti sunflower akan beda nih, misalnya 11,5 ya, berarti di set ya mendekati 11,5, bisa 11, bisa 12, ya 11,5 di tengah. Nah, itulah kita mainkan biasanya deskripsi. Nanti di penelitian yang 3 fase tadi, air, surfaktan, dan minyak. Gitu. Ya, nanti akan complicated lagi ya. Lebih complicated lagi. Misalnya parafin si Jerman sama parafin si India akan berbeda juga. Gitu. Walaupun sama-sama parafin. Ya, speknya kita, nanti akan dideklar di HLB, di COE-nya, Certificate of Analysis-nya masing-masing bahan. Dia butuhnya berapa. Atau kalau tidak, berarti kita harus buat percobaan itu, tiga fase itu. Yang mana yang paling menghasilkan daerah emosi yang paling lebar atau paling luas. Nah, itulah yang paling optimal. Surfaktan kita. Ya? Secara teori ya benar, memang paling semakin besar semakin hidrofil ya benar gitu ya, memang. Tapi yang mana yang paling mendekati kebutuhan minyak itu yang kita gunakan HLB-nya yang paling bagus gitu, bukan yang paling besar paling bagus, enggak ya. Baik, jadi saya ingin bertanya lagi, apakah prinsip itu juga berlaku sebaliknya, Bu? Misalkan ada suatu zat dengan fase air tentu memiliki atau memerlukan HLB butuh yang kecil gitu atau bersifat lipofil. Artinya ada seperti itu gitu. Ada minyak yang HLB butuhnya itu rendah, ada. Jadi HLB yang kita set juga rendah gitu, tidak tinggi. Ya, kalau misalnya tadi teori untuk membuat emulsi tipe air di dalam minyak ya air dalam minyak HLB butuhnya 4 sampai dengan 8, kecil. Jadi kita harus menambahkan spannya nanti, lipofilnya lebih besar daripada twinnya. Gitu. Ya, terima kasih untuk itu. Oke, jadi yang pertama pembelajarannya adalah menghitung jumlah emulgator sesuai dengan HLB. Ya, itu udah Anda tahu lah.
cuma diteliti aja HLB masing-masing emulgator itu berbeda. Jadi nanti jumlahnya jangan contek nanti kelompok 2, 1 nyontek ke kelompok 1 atau gimana gitu ya. Terus kelompok B dan kelompok A surfatannya berbeda. Itu akan berbeda hasilnya untuk tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran kedua adalah bagaimana kita membuat emulsi dengan kombinasi emulgator. Tadi bagian yang lipofil masukkan ke lipofil, bagian yang hidrofil kita masukkan ke hidrofil, kemudian kita campur dua fase ini dengan bantuan pengadukan dan suhu. Tuh, itu cara yang buat emulsi. Emulsi itu terbentuk jika warna putih itu udah declare, udah terjadi, oke, stop, itu buat emulsi. Dan ketiga, bagaimana pengamatan Anda terhadap stabilitas emulsi yang Anda buat. Jadi, stabilitas itu harus ada parameternya yang Anda katakan stabil itu mungkin tidak ada creaming, mungkin tidak ada coalescence, mungkin tidak ada flockulasi, dan mungkin tidak ada pemisahan fase. Gitu. Jadi Anda bisa mengamati bahwa seiring penyimpanan mungkin HLB yang mendekati HLB butuh minat Anda akan menghasilkan emulsi yang tidak menghasilkan ketidakstabilan berupa creaming, coalescence, flockulasi maupun pemisahan fase. Oke, sudah jelas ya? Begitu dari saya untuk emulsifikasi ini. Udah? Cukup ya untuk hari ini? Ya, Ibu, sudah cukup, Ibu. Oke, kalau sudah, saya bisa akhiri diskusi Webex kita hari ini. Terima kasih kesempatannya untuk diskusi pada jam 11 ini. Mungkin minggu depan saya kalau bisa saya kuliah tidak jam 11 karena sudah selesai non-serial, mungkin bisa pagi bisa kita diskusikan sesuai dengan kontrak ya jam 8.30 kalau saya yang mampu. Oke? Ya, nanti dikabarin lagi. Jadi minggu depan saya udah sesuai kontrak udah bisa jam 8 sampai jam 11. 8.30 sampai jam 11. Ibu, ingin bertanya, Ibu. Masalah tadi kelompok 4 itu kan dapatnya itu HLB 16 itu bagaimana ya, Ibu? Kan tadi udah saya bilang Anda hanya menghitung untuk HLB 14 dan 15 aja. Oh, berarti 16-nya tidak usah ya, Ibu? Iya. Oh, baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Tuh. Nah, cukup ya? Cukup jelas ya? Oke, selamat siang. Salam sehat buat kita semua. Sampai berjumpa 2 minggu lagi. Siang, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu.